Ya. Dioda itu terdiri dari 2 elektroda, ya. Elektroda semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. P anoda, N katoda, ya. Jangan sampai lupa itu. Prinsip dasarnya seperti itu. Dasarnya sebuah dioda ada 2 buah semikonduktor P dan N yang dihubungkan. Cek, ya, jadinya sebuah dioda. Nah, ini ya, P dan N dihubungkan. Yang ke arah kiri ini adalah anoda, yang kanannya itu adalah katodanya. Ya. Tes. Ya. Katoda itu biasanya ada tandanya ya. Ada tandanya straight gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dioda itu anodanya yang ini. Nah, katodanya ini yang di sini ya. Jadi kalau ada tanda straight itu berarti dia katoda gitu. Jangan lupa itu. Kalau nggak ada tanda straight yang di sini berarti dia anoda. Ya, dia terdiri dari body, kemudian ada stripnya, kemudian ada leads-nya. Nah, macam-macam dioda. Sebenarnya dioda itu banyak sekali ya. Selain dioda biasa yang kita biasa gunakan untuk penyarah ya. Kemudian ada LED, kemudian ada penyarah jembatan itu bridge ya. Kemudian ada fotodioda ya. Kemudian ada varaktor dioda, kemudian ada zener ya, macam-macam itu. Nah, ini dioda biasa. Yang pertama dioda biasa bentuknya seperti ini. Simbolnya adalah seperti itu ya. Ini bentuknya kecil, nanti ada yang kecil, besar, besar sekali ya. Simbolnya seperti ini ya. Ini dioda biasa. Kemudian yang kedua dioda bridge. Dioda bridge ini biasanya bertugas untuk penyarah jembatan. Jadi sebenarnya dioda bridge ini terbuat dari 4 buah dioda yang disusun secara bridge atau secara jembatan. Sehingga disusun bridge jadilah dioda bridge. Nah, dikemas sama pabrik jadilah seperti itu. Nah, kebanyakan dioda bridge ini digunakan sebagai penyarah gelombang penuh. Jadi dia bisa menyerahkan siklus positif sama siklus negatif sebuah gelombang AC. Nah, jadinya DC-nya lebih bagus dari yang penyarah satu gelombang. Dioda zener. Dioda zener itu, bentar ya, dioda zener. Dioda bridge, kemudian dioda zener. Nah, dioda zener ini digunakan sebagai penstabil tegangan. Jadi kalau kita punya dioda zener ini, ya, dia akan menstabilkan tegangan yang sesuai dengan nilai dari dioda zener itu. Kalau kita punya tegangan 5 volt, kemudian dioda zenernya adalah 3,3 volt, maka distabilkan di tegangan 3,3 volt. Ya, istilahnya dipotong. Ya. Kalau kita punya tegangan 5 volt, kemudian zenernya 9 volt, maka tidak terjadi pemotongan. Ya. Pasti tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan dioda zener. Ya. Kerjanya dioda zener gimana? Kerjanya adalah di bias reverse atau di bias balik ya. Jadi dia bekerja berdasarkan bias reverse. Nah, LED ini yang tak asing, kita biasanya gunakan LED ini sebagai lampu ya. Kalau lampu sebagai penerangan, sebagai penanda bahwa ada arus, ada tegangan di situ, itu adalah LED. Light emitting dioda. Dioda yang dapat menimbulkan cahaya. Jadi kalau diberi arus dari anoda ke katoda, dia akan memberikan cahaya. Fotodioda itu kebalikannya dari dioda dari LED ya. Kalau fotodioda ini
ya, dioda foto ini. Ini prinsipnya adalah disinari, maka dia akan terhubung. Makanya terhubungnya seperti apa? Kalau di bias maju dari anoda ke katoda, dia bekerja seperti biasa. Namun kalau di bias reverse, namun kalau diberi cahaya, ya, gini, maka arus yang mengalir bisa dari katoda ke anoda. Jadi arus bocor, ya. Di dioda ini ada namanya arus bocor, yaitu dari katoda ke anoda. Idealnya kalau dioda biasa kan dia bekerja dari anoda ke katoda ya, arusnya dari anoda ke katoda. Namun kalau fotodioda ini, kalau dia disinari, maka arus bocor semakin besar dari katoda ke anoda. Ya. Jadi dia bekerjanya di bias reverse, ya, bias balik, bias reverse, bias forward itu, ya. Dia bekerja di bias reverse fotodioda. Dioda laser ini digunakan biasanya untuk memotong, ya. Jadi dia menimbulkan cahaya yang kuat sekali yang bisa memotong benda, ya, atau bisa melubangi benda. Ini namanya dioda laser, ya. Dioda varaktor ini biasanya digunakan untuk sistem komunikasi. Jadi perubahan anoda ke katoda atau arus yang mengalir dapat mempengaruhi perubahan kapasitansi dari dioda ini, ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada sebuah kapasitor, ya. Nah, kapasitor ini bekerja berdasarkan arus yang mengalir dari anoda ke katoda. Besarnya arus yang mengalir akan mempengaruhi besarnya nilai kapasitansi dari dioda ini. Ya, itu adalah dioda varaktor. Nah, dioda tunnel juga digunakan untuk sistem komunikasi juga, ya. Kemudian Shockley ini dioda untuk frekuensi tinggi, ya. Jadi kalau frekuensi 50 Hz, 60 Hz cukup dioda biasa saja untuk mengatasinya. Namun kalau ya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Raisa, sob ini. Diana ya. Belum, Mbak. Terus kalau dioda Schottky ini dia bisa bekerja di atas 1 mega, ya. Dia bisa bekerja di atas 1 mega. Sedangkan dioda biasa dia tidak bisa bekerja di atas 1 mega, ya. Kalau dioda biasa tadi dipacu dengan 1 mega, maka sinyalnya akan sama sinyal AC-nya yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau dioda biasa diberi tegangan AC dengan frekuensi 1 mega, maka sinyal 1 mega itu akan keluar, ya. Dia tidak akan melakukan penyiarahan. Lain halnya dengan dioda Shockley, ya. Dioda Shockley ini dia bisa menyiarahkan dengan frekuensi yang lebih dari 1 mega. Nah, itu bedanya itu, ya, dioda Shockley sama dioda biasa. Oke, ini diodanya semua seperti ini. Dioda normal, dioda bridge, Zener, LED, fotodioda, Shockley ini, tunnel, varaktor, laser. Ya. Banyak diodanya. Mungkin ada lagi dioda yang lain. Nah, ini dioda biasa. Dioda biasa itu ada macam-macam. Ada yang 4148, 914, 4007 lah. Ini loh kenapa kok beda-beda? Ya tergantung dari arus dan tegangannya gitu. Ya, semakin besar ya, semakin arusnya juga besar. Nah, tipenya kok beda-beda? Ya, memang spesifikasinya dibuat beda agar dapat dalam perancangan dapat menentukan nilai yang terbaik untuk suatu perancangan itu. Contohnya ini 4148 ya, bentuknya seperti ini. Ya. Dia itu lebih murah daripada 4007, hampir sama tapi lebih murah ini sedikit. Nah, ini nilai arusnya lebih kecil dari 4007. Nah, terus 4148 itu dia dioda germanium ya 0,3. Kalau 4007 ini dioda silikon 0,7 drop tegangannya. Farid, ada pertanyaan? Farid ada Farid. Farid ada pertanyaan? Kemudian
dioda ini dioda penyarah berbiasa. Kemudian ada dioda yang arusnya besar gitu. Nah, kenapa butuh arus yang besar? Ya tujuannya agar bisa menyerahkan dengan arus yang besar. Contohnya untuk power amplifier ya, atau itu loh apa namanya, amplifier yang untuk mantenan itu. Ya itu pasti butuh arus yang besar. Makanya diodanya digunakan besar-besar di situ. Karena dia untuk mengangkat beban itu butuh arus yang besar. Sehingga dioda yang digunakan ya arus yang besar. Bagaimana kalau menggunakan dioda arus yang kecil? Ya pasti akan terbakar ya. Diodanya akan terbakar. Sehingga ya kita harus ganti dengan dioda yang arusnya yang besar dengan penampang yang lebih besar lagi. Dioda bridge ini macam-macam dioda bridge-nya ya, ada yang SMD ya, ada yang biasa ini, ada yang biasa kita gunakan ini ya. Nah, ini juga pengaruhnya juga arus dan tegangannya. Biasanya kalau semakin besar bentuknya, itu arusnya juga semakin besar. Ya, ya. Dioda itu ada parameter arus dan parameter tegangan ya. Nanti kita bahas di situ. LED di sini juga LED sama. Ada LED biasa, super bridge, super flux, kemudian LED high power yang biasanya digunakan untuk lampu itu ya. Ya, biasanya disusun seri set, terus dipakai di lampu Philips, ya, lampu Hanuk. Terus ada lagi yang digunakan di kendaraan gitu. Kemudian ada digunakan di PJU, penerangan jalan umum gitu. Nah, itu biasanya LED dengan high power. Dioda Zener ya. Dioda Zener bekerja seperti ini. Ini di bias reverse ya. Jadi di sini ada 7 volt. Nah, di sini ada 3,7 ya. Nanti tegangan keluarannya dari sini adalah 3,7 gitu. Nah, kalau dibalik dia akan bekerja sebagai dioda biasa. Tegangannya di sini 0,7 nanti kalau dihitung, kalau diukur. Nah, dioda Zener ya, itu bekerja pada daerah breakdown. Ya, nanti dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Nah, dia bekerja di breakdown ini. Kalau ini 3,7 berarti breakdownnya di sini adalah 3,7 gitu. Ini adalah bias reverse ya. Jadi dioda dibalik seperti ini namanya dioda di bias reverse. Bias reverse itu artinya apa? Artinya harus mengalir dari katoda ke anoda ya. Kalau bias forward dia harus mengalir dari anoda ke katoda ya. Nah, di bias reverse ini grafiknya seperti ini. Ini kan 100 nih reverse biasnya. Nah, di dioda Zener dia bekerja 3,7. Ini dicoret ganti 3,7. Jadi, tegangan kalau diukur di sini, tegangannya adalah 3,7. Nah, arusnya gimana? Arusnya mengalir terus. Semakin dibesarkan ini, tegangan ini, maka arusnya semakin naik gitu. Ya. Yang kemarin yang pembahasan di pertemuan sebelumnya itu kan kalau tegangannya dinaikkan arusnya naik. Ya, kalau R dinaikkan arusnya turun ya, pelajaran yang seri paralel kemarin. Ya, ini dia di reverse kalau melampaui tegangan breakdown ya, tegangannya akan konstan di sini gitu. Nah, Zener kalau belum sampai ke sini, misalkan ini 3,7 ya, ini 3, maka dia tidak terjadi tegangan breakdown, maka tegangan di sini adalah masih 0. Dia bekerja berdasarkan nilainya lebih tinggi dari tegangan breakdown-nya. Kalau 3,7 di sini harus lebih dari 3,7 ya. 4, 5, seperti itu. Ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke. Nah, ini prinsipnya si dioda ya. Jadi kalau ada yang mengalir dari anoda ke katoda, ini akan buka klep ini ya. Nah, kalau yang mengalir ke sana, klepnya langsung ketutup otomatis. Nah, ini yang ngalir, ini yang nggak ngalir. Ini kalau dikasih merah, di sana kan nggak ngalir ya. Namun kalau di sini yang merah, di anoda ini, yang merah itu positif gitu maksudnya. Ya, dia akan ngalir. Nah, seperti ini ngalir. Ini prinsip umum dioda ya.
seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini grafik sebuah dioda ideal yang ini ya. Sedangkan yang ini praktikal karakteristik dari dioda ya. Ya di sini kalau lihat di sini ya, dioda ini grafiknya seperti ini. Ini dioda ideal ya yang kita gunakan biasanya untuk perhitungan gitu, untuk mempandu perhitungan ya. Ini dikurang-kurangi, ini nggak usah. Nah, kalau idealnya ini seperti ini. Jadi grafiknya seperti ini, set, terus ini ada tegangan breakdown-nya. Ya. Nah, dia seperti itu. Nah, di sini yang di bias forward ya, ada tegangan sebesar 0,7. Itu adalah tegangan keni biasanya. Atau tegangan lutut ya. Dia harus mencapai tegangan 0,7 ini dulu, baru arus akan terlewatkan ya. Kalau belum sampai 0,7 ini, maka arusnya tidak akan terlewatkan ya. Jadi dioda dia harus agar arusnya dapat mengalir, maka dia harus melampaui tegangan 0,7 dulu ya. Untuk mengatasi itu butuh tegangan yang lebih dari tegangan 0,7. Nah, contoh di sini adalah bias reverse ya. Ya, ini bias reverse. Dia adalah seperti ini. Bias reverse-nya itu seperti ini. Ini ada namanya baterai ya. Kemudian di sini arah diodanya maju ya. Bias forward. Kemudian ada resistor beban. Kemudian masuk lagi di sini ya. Ya, kalau ini dia seperti saklar yang tertutup ini. Ngomongnya ideal ya. Jelek, jadi arusnya ngalir ya. Ini bias forward ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ya, grafiknya yang tadi itu yang ada naiknya 0,7 tadi. Itu namanya bias forward. Ya. Terus bias reverse. Nah, ini polaritas baterainya dibalik. Ya. Ini baterainya dibalik. Set. Ya. Dia ngarah ke sini nggak bisa jalan seperti saklar yang terbuka. Ya. Jadi harusnya nggak bisa ngalir gitu. Nah, nanti kalau tegangannya dinaikkan kalau mencapai suatu titik ya, dioda ini akan rusak gitu. Kalau dinaikkan sampai 50 sampai 100 gitu ya, diodanya akan rusak, terbakar ya biasanya. Ya. Namun kalau dioda zener dia bekerja. Ya. Kalau dia diletakkan secara reverse ya, secara balik dia akan bekerja. Nah, namun untuk dioda biasa dia mempunyai tegangan breakdown yang tinggi. Biasanya di atas angka-angka 50 sampai 100 sampai 1000 bahkan. Oke, potensial barrier, potensial penghalang ya. Atau tegangan penghalang 0,7 atau tegangan keni itu 0,7 ya. Jadi dia pada suhu 25 derajat suhu ruang. Suhu ruang itu suhu apa ya? Ada yang tahu suhu ruang? Nuril? Ada yang namanya Nuril? Belum, Pak. Iya, Pak. Ya, suhu ruang itu apa? Suhu ruang. Ada yang tahu suhu ruang? Suhu ruang. Ada yang tahu suhu ruang? Nuril apa suhu ruang? Belum tahu, Pak. Suhu ruang? Nggak tahu suhu ruang. Suhu ruang 25 derajat. Ya suhu kita biasanya ini.
ya itu suhu 25 ya, suhu ruangan saat ini itu dianggap suhunya 25 derajat ya. Meskipun kamu di Amerika, meskipun kamu di Eropa, itu dianggap suhu ruang itu 25 derajat. Nah, suhu normal biasanya ya, suhu ruang ya. Kalau suhunya 25 derajat ya, tegangannya itu 0,7. Nah, 0,7 tegangan apanya? Itu adalah tegangan diodanya. Afni, gambar apa ini Afni? Oke. Nanti kalau suhunya naik ya 75 ya, maka tegangan potensialnya atau potensial bariernya akan berkurang ya. Ini misalkan saya punya dioda, suhunya pada suhu ruangnya 25 derajat, itu 0,7. Berapa suhunya jika 75 derajat ya? Berapa potensial bariernya jika 75 derajat? Maka delta V sama dengan minus ini ya, 0,025 delta T. Minus 0,025 delta T, 75 minus 25, sama dengan minus 0,125. Nah, ini yang dikurangkan ke si 0,7 tadi. Sehingga jadinya 0,575 ya. Nah, ini dihafalkan ini. Dihafalkan ya, nanti kalau keluar pas kuis. Iya, Pak. Terus, nah di sini namanya arus membawa minoritas ya. Ya, sama dengan arus bocor. Arus bocor itu adalah arus yang mengalir ya dari katoda ke anoda, wes itu. Ya. Jadi sama dengan arus bocor sih. Pada saat di bias reverse, yaitu arusnya mengalir ya. Jadi mengalir dari mana? Dari katoda ke anoda gitu. Kalau tadi bicara tentang dioda fotodioda, kalau ada cahaya ya, kalau ada cahaya itu arus bocornya semakin besar gitu. Ya. Jadi kalau dioda yang lain arus bocornya kecil. Namun kalau fotodioda kalau dia disinari dia terjadi arus bocor. Nah, semakin besar sinar, maka ya, semakin besar sinar, maka arus bocornya semakin besar. Nah, makanya kalau pakai fotodioda kan biasanya di bias reverse gini. Nanti kalau ada cahaya, cik, maka arus bocornya ke bawah gitu. Di situ ada perubahan tegangan. Tegangan breakdown ya, tegangan breakdown. Ya, tegangan breakdown itu biasanya kalau untuk dioda biasa itu ya, itu tegangannya 50 ya. Atau tergantung dari datasheet-nya. Nah, kalau tegangannya itu tegangan breakdown-nya itu di atas 50, artinya kalau seumpama dia mencapai tegangan breakdown, dioda itu bisa rusak. Ya, bisa rusak kalau untuk dioda biasa. Nah, kalau untuk dioda zener ya bekerja dia kan yang tadi itu. Nah, pengukuran dioda. Kalau kita mengukur dioda ya, itu tegangannya itu ada tegangan barrier atau tegangan atau potensial barrier sebesar 0,7 pada suhu ruang 25 derajat. Nah, kita lihat di sini. Pada saat di bias reverse ya, ini ada tegangan 6 volt. Kemudian ini ada tegangan 0,7. Ini ada 5,3 gitu kan. Nah, 6 volt itu adalah yang pertama dioda 0,7 ya. Kemudian tegangan lampunya 5,3. Jadi penjumlahan ini sama dengan 6. Jadi seperti apa namanya? Yang kemarin itu hukum Kirchhoff yang kedua KVL sigma V sama dengan 0 ya. Jadi 6 volt ini adalah sama dengan
5,3 dikurangi 0,7. Ya. Halo? Ya. Terus yang ini kalau di bias reverse gimana? Kalau di bias, maaf, kalau di bias ya, kalau di bias reverse, maka tidak akan terjadi arus yang mengalir, ya. Kecuali arus bocor tadi yang sangat kecil, ya. Nah, kalau tidak ada arus mengalir, kalau kita ukur tegangan dioda di sini, ya, tegangannya akan sesuai dengan tegangan sumber, gitu. Ya, ini 6 volt, ya. Ini kan 6, ini juga 6. Jadi 6 sama dengan 6, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Boten, Pak. Oke, ini kita mau lihat datasheet ya, datasheetnya si dioda ini. Oh, nggak keluar. Nah, ini datasheetnya dioda. Nah, kalau kita mau merancang elektronika, tentu patokan pertamanya itu kita harus membaca datasheet. Ya. Dilihat di sini, ini adalah datasheet dari 1N4001 sampai 1N4007. Ya. Dilihat di sini bentuknya seperti ini, kecil. Ya, bentuknya kecil ini. Ini yang biasa digunakan ya untuk penyearah sederhana. Nah, berapa arusnya? Yang pertama IF ini arus forwardnya. Ya. Itu arus forwardnya dia di 1 ampere ya. Jadi dia bisa dialirkan arus 1 ampere. Kemudian ini VR ini V breakdown-nya ya. V breakdown ya 50 sampai 1000. Jadi batas kemampuannya untuk di bias reverse itu 50 sampai 1000. Kalau lebih dari itu dia rusak. Ya kadang ada 50, 60 tergantung dari kemampuan si diodanya. Kalau si pabrik mengisyaratkan 50 sampai 1000. Nah, kemudian ini parameter maksimal ya, parameter maksimalnya si dioda ini. Kalau VF ini tegangan forwardnya yang tadi 0,7. Ini kalau diukur maksimal itu dia 1,1 ya. IR ini arus reverse, arus bocornya 50 mikro ampere. Nah, kemudian dia bekerja di maksimalnya 150 derajat Celcius. Jadi sampai mendidih air itu dia masih bisa bekerja gitu. Ya, ini salah satu dioda. Yang patokan utamanya adalah yang pertama IF ini ya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini untuk 3 ampere ya. Untuk 3 ampere itu nggak bisa gitu. Karena apa? Arusnya cuma 1 ampere ini. Arus untuk DC yang akan dilewatkan untuk arus DC itu cuma 1 ampere. Kalau lebih gimana? Kobong. Ya, kalau kita ingin dipaksa 3 ampere ya kobong ini panas, akhirnya kobong ganti. Ya. Terus kalau semama dia bekerja ya dengan arus yang maksimal, ini kalau kita ukur tegangannya 1,1 ini. Nah, pasti kalau arusnya dilebihkan dari ini tegangan mencapai ini, lama-kelamaan dia akan rusak. Ya. Jadi normalnya dia harus bekerja di bawah arus 1 ampere ini dan VF-nya normal 0,7 volt. Kalau lebih dari itu apa ya rusak itu tadi.
Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Farid, ada pertanyaan Farid? Untuk sekarang belum ada, Pak. Ya, jadi patokannya di situ ya. Patokannya untuk perancangan itu di IF ya, harusnya berapa gitu, harus IF-nya. Itu patokan maksimal ini ya. Patokan maksimal. Ya, dia harusnya harus di bawah ini kalau supaya dia dioda ini aman gitu. Terus ini ya kalau kita kasih 220 ya jebol meskipun ini 50 volt sampai 1000 ya. Jadi dari apa namanya? Dari 220 harus masuk trafo dulu untuk mengecilkan kan ya. Trafo 12 volt baru masuk ke sini. Nah, kalau 220 langsung masuk ke sini iya bisa disearahkan ya. Bisa disearahkan, tapi tegangan baliknya yang 220 itu kan dia 220 kan maju kemudian mundur kan, maju mundur, siklusnya kan maju mundur lah. Yang mundur ini nanti yang membuat dia rusak. Siklus maju dan mundurnya itu yang mengakibatkan dia rusak. Ya. Sehingga kalau itu ya harus dikasih apa? Kasih resistor depannya supaya tegangannya turun dulu. Kasih resistor, kasih kapasitor ya. Supaya tegangannya turun dulu baru bisa untuk menyarahkan tegangan langsung AC 220. Tapi ingat harusnya cuma 1 ampere ya. Tapi ya besar 1 ampere itu. 220 di 1 ampere ya besar, 220 watt nanti. Nah, fenomena tegangan AC ini harus paham ini Mas. Ya. Ini yang paling sederhana. Tegangan AC itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Ya, ini catat dulu dong. Catat dulu aja. Ada Vmax, ada VBB, VRMS, terus ada V average. Tolong catat dulu di bukunya masing-masing. Catatnya, catat. Nah, catat dulu ini. Udah? Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke. Terus kita ke sini sebentar. Nah, ya. Sebelum ke situ, lah di sini ada sebuah namanya tegangan AC, ya. Dia di sini ada VPP, peak ke peak ini namanya tegangan VPP ya. Peak ke peak dari puncak ke lembah itu namanya tegangan VPP. Puncak yang ini, yang atas ini, kemudian yang lembah yang bawah ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya VP. VP itu apa? VP itu yang ini. Ini dari sini ke sini, itu VP. Ya. Kemudian
VP juga dari sini ke sini juga bisa VP. Terus di sini Vmax itu sama dengan VP ya. Vmax itu sama dengan VP ya. Vmax itu VP puncaknya ya. Ini main Vmax ya, Vmax itu. Nah, yang VRMS itu adalah 70%-nya dari Vmax. Nah, yang kita ukur 220 itu adalah namanya VRMS ya. 220 yang di PLN yang kita biasa sebutnya berapa tegangannya 220 itu adalah VRMS, V efektif ya. Namanya root mean square ya. RMS atau efektif. Tegangannya berapa? Tegangannya 0,707 dari tegangan Vmax gitu. 220 ya. Kalau VRMS-nya 2020 ya. Berapakah Vmax-nya? Vmax-nya 380 ya. Besar ya, kelihatannya besar. Ya, memang seperti itu. Ya. Ya, benar ya. 380 ya. Nah, itu. Jadi nanti yang dioda adik yang pertama VRMS sama Vmax. Oke. Lanjut ke sini. Nah, sebelum bisa ini ya, sebelum bisa ke rangkaian-rangkaian dioda dan lain-lain, nah kalian harus paham mengenai pembacaan osiloskop ya. Kalau osiloskopnya digital enak, tinggal jadi gitu. Tapi kalau osiloskopnya analog, nanti harus manual menghitung. Ya. Oke, contoh di sini. Di sini ada 3 buah rangkaian ya. 3 buah rangkaian. Ya. Oke, kita lihat di sini 3 buah rangkaian ini. Satu kotak ini, 3 buah sinyal ini, satu kotak yang ini itu adalah kalau yang nomor 1 ini, satu kotak ini ke atas itu adalah volt per div ya. Karena satuan volt itu ke atas, satuan ke samping ini adalah T atau waktu. Ya. Nah, ditanyakan berapa VPP dan frekuensi. Nah, kalau VPP kan dari puncak ke puncak ini. Ya. Puncak ke puncak berapa sih ini? Ya tinggal dikalikan. Ini kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 1 volt per div ya. 4 kotak. Jadi 4 VPP. Itu. Jadi tegangan VPP-nya adalah berapa? 4 VPP. Ya. Kemudian berapa arusnya? Mana tadi? Berapa arusnya? Berapa frekuensinya? Ya. Frekuensi ya itu adalah seperti ya seperti ya kita pakai kalkulator. Frekuensi itu adalah seperti ya. Nah, di sini kita hitung dulu T-nya. Satu gelombang ya, satu gelombang ini adalah bukit ke lembah ya. Bukit ini ke lembah ini. Kalau ini kan ada 3 gelombang. Bukit 1, 2, 3 ya. Kalau ini satu gelombang ya. Kalau ini 3 gelombang. Yang kita hitung cuma 1 gelombang. Ya, jangan 3-3-nya kalau yang nomor 2 ini. Cukup 1 gelombang bukit sama lembah. Nah, pertama untuk menghitung frekuensi itu ya. Ini harus dikalikan ini harus jadikan T dulu atau jadikan periode. Berapa T-nya? Kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 kali 0,5 berapa? 4. Iya, 4. Nah, kemudian untuk jadi apa namanya? Untuk jadi T, maka diseper. Caranya gimana? Caranya itu pakai kalkulator
1 dibagi dengan 4 mili ya. Ya kan? 4 mili. 1 dibagi 4 ya. Eksponen minus 4 ya. Kenapa ini minus mili kan? Minus 4 ini 3 ya. Ya. Minus ke mili ke second kan 3. Jadinya ini adalah 250 Hz ya. Jadi yang ini V-nya itu ada 4 VPP dan frekuensinya adalah 250 Hz. Oke, sekarang yang ini Hz ya, HZ ya. Oke, sekarang yang ini kita lihat di sini ini 2 ya, 2 volt per div, ini 0,2 milisecond per div. Oke, kita ke atas. Hitung, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6 kali 2? 12. 6 kali 2 itu berapa? 12. 12. 6 kali 2. 6 kali 2 berapa, Mas? 12, Pak. Oh, 12. 12. Iya, betul. 6 kali 2, 12. Jadi di sini 12. adalah 12 V peak to peak ya. Ya. Terus berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah kita ambil dua ini aja. 1, 2 ya. Ya. Berarti 1, 2. Ya kan? Halo? Berarti Ya, Pak. berapa ini? Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. oke, Ya, Pak. berarti 0,2 ya. 1 bagi 0,2 eksponen berapa? Milisecond ya, 3. Berapa ini kira-kira? 4, sorry. 0,2 kali 2 kan 4. 1 bagi 0,4 ya. 0,2 ini kan 1, 2, berarti ini 0,4 milisecond ya. Eksponen minus dijadikan second ya. Jadi 0,4 min 3 second. 1 per ini jadinya berapa ini kira-kira? Ada yang tahu berapa? Berapa ada yang tahu nih? Indri, berapa Indri? Ada Indri namanya Indri sini? Indri nggak ada namanya. Kelas satunya kan? Berapa hasilnya ini, Fajar? Berapa jar? 1 bagi 0,4 milisecond. Ayo, berapa dihitung? Apa? Belum tahu, Pak. Ya, ini T itu sama dengan 1 per F ya. Atau F itu sama dengan 1 per T, ya kan? Nah, tadi itu kan T-nya berapa? T-nya itu sama dengan 0,4 milisecond. Berapa KF-nya? Ya kan? Ya, sampai di sini bisa dipahami belum? 2,5. 2,5? 2,5. 2,5 ki Hertz. ya, Kilo. 2,5 kilohertz. Oke.
Terus habis itu ini sama dengan 1 bagi 0,4 milisecond, ya kan? Milisecond karena 10 pangkat min 3 bisa naik ke atas jadi 1000. 1000 dibagi dengan 0,4. 0, bisa naik ke atas juga jadinya 10.000 bagi 4. Ya. Ya kan? Nah, ini 10 bagi 4 kan 2,5. Ya. 2,5. 10 ya bagi 4 ya. Ini dikalikan 1000 kan. Ini sama dengan 2,5. 10.000 jadikan kilo. Jadinya 2,5 kilohertz. Ya. Tuh. Oke. Yang ini sama hitung sendiri ya. Ini nanti di rumah dihitung. Langsung ke sini. Oke, setelah ini ke penyearah setengah gelombang. Nah, sebentar. Tadi ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjutkan. Pak, masalah perhitungan belum paham. Iya, Pak. Belum paham. Masalah perhitungan, pembagian itu. Ya, Pak. Iya. Serius? Yes. Ini perhitungan biasa ini. Ini kan ya. Ya, Pak. Nggak pahamnya di mana. Saya juga bingung ini kalau mau mengajar matematika ini. Karena ini kan dasar ini, Mas. Nah, ya wes. Ya, 1 bagi 1 milisecond, ya, itu artinya, gini aja lah. Pertama, 1 milisecond itu 1 eksponen pangkat berapa? 1 10 pangkat eksponen berapa? 1 milisecond. Ya. 1 milisecond itu eksponen berapa, Mas? 10 pangkat? 10 pangkat? Ke 10 pangkat? Berapa ke anu? Berapa? Ayo. Yang ini loh. Yang kayak gini nih. Tik, tik. Nah, kayak gini nih. Ya. Ya. Ini ada mili, ada senti. Naik 1, 2, 3. Ya. Berarti naiknya berapa? 3 ya. 3. Nah, kalau 3 berarti 10 pangkat? 3. Min 3. 3. Ya. Oh. Ini kan mili. Ini senti. Ya. Ini desi. Ini yang misalkan ini hertz-nya. Ya. Second, sorry. Second ya. Ini milisecond, sentisecond, decisecond, second. Kan kalau naik kan 10 pangkat 3, min 3. 1, 2, 3. Jadi ini adalah 10 pangkat min 3. Ya. 10 pangkat min 3. Nah, kayak gini nih. Ya. Nah, perhitungannya bingung yang mana ini. Terus ini kan yang ini kenapa kok bisa naik? Ya karena kalau 1/10 min 3 itu ya mana tadi? 1 bagi ya 10 min 3 ini
Ya. 10. Nah, min 3-nya naik ke atas. Ya. Jadilah, kalau min 3 naik ke atas, ini jadilah 10 pangkat 3. Di sini nggak bisa anu 3 ya. Jadi dia tadi gini. Jadilah di sini 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 kan? Ya. Yang ini loh. Ini kan 1000. Nah, 1000. 10 pangkat 3 kan 1000. Nah, ini 0,4. Ini kan 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 naik ke atas. Ininya jadi tambah nolnya di atas. Ya. Terus 4 ini saya pecah di sini, di 10-nya ini, 10 per 4 kali 1000. 10 per 4 kan 2,5. 1000-nya naik jadi kilohertz. Itu. Udah jadilah 2,5 kilohertz. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Bagus. Insya Allah belum. Insya Allah belum. Nuril. Nuril ada Nuril? Iya, Pak. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Halo? Nuril, ada Iya. pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu kok bisa jadi 10 per 4 gimana, Pak? Jadi ini 10 per 4. Iya. Ini kan dipisah. Jadi 1000, 10.000 itu kan jawabannya 10 dikali dengan 1000 kan? Ya. 1000. 10.000 kan 10, jadi bagi 4. Yang ini, 4 ini langsung ke sini. Ini dikalikan dengan yang 1000 ini. Ya. Iya. Ya, jadilah seperti ini. Oke? Iya, Pak. Ahmad Lutfi. Ya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Nanti ada tugas dikerjakan sendiri untuk latihan. Oke, saya lanjutkan. Nah, rangkaian dioda yang pertama itu adalah penyearah setengah gelombang, ya. Penyearah setengah gelombangnya ini adalah seperti ini, ya. Ya, penyearah setengah gelombang. Tahu ya penyearah setengah gelombang itu? Pernah belum di SMK dulu? Belum. Masa belum? Nurin? Pak. Ada Nurin? Iya, Pak. Nah, penyearah setengah gelombang dulu diajarkan enggak? Belum, Pak. Masa belum? Belum, Pak. Serius? Serius, Pak. Halo? Gimana Lutfi? Belum, Pak. Belum. Serius? Belum. Ya wes. Nanti. Oke, dilihat ini. Ini adalah penyearah setengah gelombang.
Jadi dari tegangan AC yang 220 ini ya, naik turun ini AC ya. Itu di sini input AC. Nah, ini 220. Dengan trafo, dengan transfo atau transformator itu diturunkan jadi 12, jadi 6 ya, jadi 8, jadi 9. Terserah nanti trafo yang dibeli itu trafo apa, trafo mereknya apa. Biasanya 12 itu. Nah, di sini tegangan nanti di sini 12. Nah, 12 ini mau masuk ke dioda. Nah, setelah keluar dioda ini gelombangnya cuma separuh ini ya, cuma separuh. Yang atas-atas tok yang dikeluarkan, yang bawahnya nggak keluar. Ya. Kenapa kok nggak keluar? Karena prinsipnya dioda, dia di bias reverse itu nggak bisa. Nah, gini loh. Dia dioda ya, kan 2 buah siklus ya, positif sama negatif atau maju sama mundur ini ya. Maju atau positif, siklus positif, ini siklus negatifnya, set dia keluar. Yang ini nggak mau keluar, karena kan harusnya lewat sini, setik nggak mau. Kalau yang positif dia ke sini, mau gitu. Jadilah, alalah. Jadilah seperti ini. Coba lihat ini aja, wes. Nah, ini trafo ya. Ini trafonya. Nah, dia kadang nyala, kadang enggak, tergantung siklusnya. Kalau siklus ke sana dia ngalirkan, kalau siklus ke sini dia nggak ngalirkan. Siklus ke sana dia ngalirkan, siklus ke sini nggak ngalirkan, gitu. Nah, karena AC, maka terjadi dua siklus, positif sama negatif. Jadilah, kalau ini kita lihat di AC-nya seperti ini. Di 2020 di osiloskop ini seperti ini. Nah, di osiloskop juga kalau di setelah penyiaran jadilah seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba dilihat dulu. Loh, mati ini ya. Ya itu ya, itu dioda penyiarah setengah gelombang.
Nah, hasil dari penyala setengah gelombang itu seperti ini. Ya, PRMS itu yang dari tegangan AC yang tadi ya. Itu adalah tegangan keluarannya trafo. Ya. Tegangan keluarannya trafo kalau 9 volt, ya PRMS-nya itu 9 volt itu. Nanti kalau untuk ngukur, harus dikonversi ke Vmax dulu. PRMS ke Vmax, baru nanti dapat tegangan DC-nya. Rumusnya gimana? Ini. Ya. Jadi, rumusnya PRMS itu sama dengan Vp per akar 2. DC, VDC itu adalah Vp per akar per Pi. Ya. Jadi, kalau PRMS yang tadi itu ya, itu 0,707 ya, itu adalah per akar 2-nya dari Vp atau Vmax. Kalau VDC itu adalah tegangan rata-ratanya. Jadi ini kalau ini kan seperti seperti lingkaran ya, atau bentuknya seperti ini dilambangkan dengan pi. Jadi VDC ini adalah luasan dari nilai-nilai yang atas ini. Itu di rata-rata jadilah tegangan DC ini. Jadi kalau rumusnya VDC ini adalah sama dengan Vp peak ini dibagi dengan pi. Ini harus Mas. Harus ditulis ya. Nah, setelah dapat itu, nah nanti tugasnya adalah mencari berapa nilai VDC dari penyiar setengah gelombang, kayak gitu-gitu nanti. Ya, jadi untuk mencari VDC ini yang pertama, kalian harus mencari Vmax dulu. Vmax itu apa sih? Vmax atau Vp ya. Ya dari rumus ini VRMS-nya sudah ketemu. Vp itu ini pindah sini, jadinya Vp sama dengan VRMS kali akar 2. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini mau ngitung nih. Ya. Ini di sini ya. Yang rumus yang ada tadi ditulis dulu semua. VRMS sama dengan Vp per akar 2 atau Vmax per akar 2. VDC per pi, pi-nya itu 3,14. Nah, kebetulan di sini kalau ketahuan Vmax-nya itu 170. Berapa VRMS? Ya langsung dibagi akar 2. Yaitu 120 ya. Pakai kalkulator kalau caranya gini. 170 dibagi akar 2. Keliru. 170 dibagi 2 di akar. Ya. 170 dibagi akar 2 sama dengan berapa? 120,2. Ya, gitu. Terus kalau VDC itu 170 dibagi dengan pi. Pi-nya berapa? 3,14 atau di sini ada pi sama dengan 54,1. Nah, kayak gitu ya, Mas. Latihan ngitungnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Ahmad Anda. Ada pertanyaan kah? Lanjut dulu, Pak. Lanjut kemana? Lanjut materi. Lanjut. Oke. Nah, ini juga ada contoh lagi, hitung DC dari tegangan sekunder trafo, ya. Nah, tegangan sekunder trafo ini adalah 12,6 itu adalah VRMS, ya. Jadi, untuk menghitung VDC, jadikan Vmax dulu. Jadi, 12,6 ini dikali akar 2 dengan rumus yang tadi itu ya. Dengan rumus yang ini tadi. Dengan rumus yang ini tadi, VRMS sama dengan Vp per akar 2. Diketahui VRMS, jadi Vp sama dengan, ini tarik ke sana, VRMS kali akar 2. Jadilah seperti ini. VRMS kali akar 2. 12,6 kali 1,444 sama dengan 17,8. Jadi Vmax-nya itu adalah 17,8.
Nah, sedangkan DC-nya dihitung. Vmax, VDC sama dengan Vmax bagi Pi, jadinya 5,66. Nah, kesimpulannya dari trafo tegangan 12,6 VAC ini, tegangan DC-nya adalah 5,66 volt. Ya, itu. Nah, saya terangkan dulu rangkaian-rangkaiannya ya. Yang pertama itu rangkaian penyearah setengah gelombang. Ya, bentuk rangkaiannya itu seperti ini tadi. Yang kedua, penyearah gelombang penuh. Gelombang penuhnya itu seperti apa? Gelombang penuhnya itu dia dua siklus ini jadikan satu. Ya. Jadi, kalau penyearah dengan gelombang penuh atau biasa disebut center tap ya. Jadi satu siklus, kemudian siklus. Jadi ada dua buah sinyal. Yang sinyal bawah berkebalikan dengan sinyal atasnya. Sinyal ini sinyal sini siklus positif, sinyal bawah siklus negatif. Jadi digabungkan dua siklus ini, yang satu ini milik sini, yang satu berkebalikan ya. Jadilah seperti ini. Ini digabungkan ke sini siklus satu. Kemudian siklus yang kedua sini, gantian lagi siklus ketiga sini, siklus keempat sini. Jadilah akhirnya seperti ini. Ya. Nah, ini frekuensinya lebih banyak dari yang tadi. Kalau yang tadi tetap 50, kalau frekuensi ini dua kalinya. Ya, ini 2 Vin. Nah, untuk penyearah center tap ini tegangannya dua kali dari tegangan DC. Tegangan rata-rata DC adalah dua kalinya dari yang tadi itu. Ya. Namun, karena dia mempunyai center tap ini, maka V sekundernya atau VP maksimalnya adalah setengah dari V sekunder. Ya. Jadi kalau dihitung itu, nanti tegangannya ya itu sama dengan tegangan yang VDC tadi. Ya. Rangkaian yang keempat adalah penyearah jembatan. Nah, ini. Nah, dilihat di sini. Penyearah jembatan itu seperti apa sih? Jadi dia bekerja di dua siklus. Siklus pertama dia ke sini set ya. Di sini ya. Terus ke sini. Nah, ke sini. Nah, dia balik lagi ke sana. Itu siklus yang pertama. Nah, kemudian siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua ini dia ke sini ya. Ke sana lagi. Ya, balik lagi ke sini. Jadi sinyal di sini mengalami dua buah kali siklus. Akhirnya ini grafiknya seperti ini nih. Ya. Ya, kemudian kalau dikasih kapasitor itu tegangannya akan rata yang tadi ya. Coba lihat kalau ada kapasitornya itu tegangannya akan rata. Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini kalau dikasih kapasitor, tegangannya akan rata. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, ya, kalau dengan menggunakan setengah gelombang itu diodanya 1, ya, puncaknya VP-nya itu V sama dengan tegangan sekundernya juga, VDC-nya VP per Pi. Nah, gelombang penuh setengah VCE untuk tegangan puncak. Tegangan DC-nya 2 kali VP per Pi. Nah, jembatan dia menggunakan 4 buah dioda. Tegangan puncaknya sama dengan tegangan sekunder ya. Kemudian tegangan DC-nya 2 VP per Pi. Jadi 2 kalinya dari tegangan si penyearah setengah gelombang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan enggak? Halo?
Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke. Kalau belum berada, kita cukupkan, nanti kita lanjut. Ya. Nanti saya umumkan lagi lanjutannya kapan. Ya, jadi minggu ini akan selesai di sini ya. Oke, ini dipahami dulu ya. Ini nanti dioda klemper. Nah, saya jelaskan dulu sedikit. Clipper itu tujuannya dipotong ya. Jadi dia dipotong tik ya. Dia dipotong atas atau tegangan atas bawah. Terus clamper itu digunakan untuk menaikkan ya. Menaikkan ke bawah atau ke atas. Kalau ini menaikkan ke bawah. Kalau clamper untuk menaikkan ke atas ya. Terus ada lagi namanya filter dengan kapasitor ya, penyarah dengan kapasitor. Nah, yang tadi kan penyarahnya kan belum ada kapasitornya. Dengan kapasitor ini maka tegangan outputnya itu akan sama dengan tegangan VP gitu. Ini akan sama dengan VP. Nah, kenapa? Karena ada kapasitor. Kapasitor di sini digunakan untuk menampung dan mengisi, digunakan untuk menampung muatan ya. Jadi yang ditampung itu muatannya di atas ini. Jadi kalau terisi di atas ya sudah dia anteng di atas itu. Namun kalau ada beban maka akan terjadi ripple ya. Nah, tegangan DC idealnya itu adalah V yang di atas ini. Ya. Kemudian untuk tegangan ripple itu arus dibagi dengan F kali C. F itu apa? Frekuensinya si ripple ya. Frekuensinya si gelombang ini. Kalau frekuensinya ini 120 ya. C-nya semakin besar C, ripple-nya semakin kecil. Jadi kalau kita gunakan penyearah dengan beban amplifier yang besar gitu ya, C-nya kan besar-besar itu di sana. Karena apa? Karena untuk menghilangkan tegangan ripple-nya. Ya. Ya, untuk tegangan ripple-nya. Waduh, ini kok lepas. Nah, makanya kalau untuk amplifier besar-besar itu C-nya harus besar. Ya, kalau C-nya besar ya, maka tegangan ripple-nya diminimalisir, dikecilkan lah intinya. Ya. Sehingga ya ini dengan rumus ini C-nya besar, ripple-nya kecil. Nah, kalau ada ripple, ada tegangan ripple, yang terjadi adalah dengung amplinya. Ya, amplinya dengung. Nah, kalau dengung kan nggak enak didengar. Nah, tegangan DC yang terakhir, VDC-nya ini adalah VP dikurangi Vrip per 2. Jadi, yang pertama ada tegangan DC ideal. Ini untuk mempermudah perhitungan. Pertama ada ini, ya, tegangan DC idealnya itu adalah VP-nya ini. Kemudian VDC aslinya itu adalah dikurangi ripple per 2-nya. Ya, dikurangi V-ripple per 2, V-ripple rata-rata dari sini. Jadilah di sini VDC-nya. Seperti itu. Ya, nanti kita latihan di situ. Oke. Ini nanti pertemuan selanjutnya kita latihan di sini, latihan ini. Atau habis ini nanti kita masuk lagi ya. Saya mau jelaskan ini 1 minggu ini ya biar selesai. Oke. Untuk sementara kalian dulu latihan dulu di gambar ini dulu, Mas. Sebelum sampai ke sana, kalian nanti saya kasih tugas untuk menggambar kayak gini ya. Nanti dikumpulkan di e-learning. Kalau ada print, di print dulu. Kalau enggak ya gambaran pakai pensil atau pakai pulpen, dikasih warna yang bagus ya. Kemudian nanti dihitung ya.
Ini adalah belajar untuk ya menghitung di osiloskop. Nah, tentu kalau semua ini sudah bisa, nanti ke depannya cepat nanti ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Halo. Belum, Pak. Belum, Pak. Farid. Farid. Insya Allah belum. Oh. Nice. Ya. Hari ini ada pelajaran lain lagi enggak? Enggak ya. Kalau Belum tahu, Pak. siapa Pak Yuga ya? Pak Yuga lagi. Pak Lain. Yuga. Pak Yuga lagi sakit habis kecelakaan kemarin. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Ya, sudah 1,5 nih. Ya. Nanti tugasnya ini nanti saya share ya, tugasnya. Ya, oke. Sampai sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk rangkaian selanjutnya nanti kita lanjutkan. Kalau enggak besok ya minggu depan. Kalau enggak nanti. Jadinya Halo, gimana? itu jadinya digambar pakai pulpen warna atau pensil warna, nggak apa, Pak? Boleh tambah bagus. Sip. Tunjukkan kreativitasmu. Nanti di foto gitu dikirim. Betul. Oh iya, Pak. Mm-mm. Kirimnya ke mana, Pak? LSM apa? Ke LMS. Ke LMS. Ya. Ya. Tetap Mas, kalau kita tampungnya di situ, ya di LMS itu. Ya, passwordnya jangan sampai lupa ya. Ya. Mm-mm. Terakhir kapan, Pak? Ya, sekarang terakhir, habis ini terakhir. Oh, ya, Pak. Langsung dikerjakan aja, ya. Ya, Nggak susah kok. ya, Pak. Cuma melatih tangan aja. Ya, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Di rumah pakai apa ini? Pakai pulsa, ya. Pakai wifi, Iya. Pak. WiFi. Oh, ada WiFi ya. Oh, Pakai Betul, wifi, yang data, Pak. wifi-nya agak banyak yang data ya. main. Iya, Pak. Di hotspot di sana nggak ada ya? Di kantor Telkom ini kan pakai hotspot di situ? Adanya agak jauh, Pak, kalau di sini. Sekitar 5 kiloan lebih. Wih, jauh ya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, gimana? Ya wes. Ya wes, sampai di sini dulu. Nanti videonya saya upload ya. Kalau ada yang belum paham bisa dilihat di Ya, Pak. Oke, Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.